Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengetahui lebih dalam tentang apa sih teori hubungan internasional itu. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar atau membaca kata hubungan internasional? Hal apa yang terbesit di pikiran kalian? Apakah menurut kalian hubungan internasional itu hanya mempelajari tentang interaksi antar negara aja? Mungkin untuk sebagian orang awam, itu hal yang mereka pikirkan. Tetapi di HI atau hubungan internasional mempelajari lebih dari itu. HI juga mempelajari aktor-aktor non-negara juga loh. Contohnya seperti organisasi internasional maupun non-internasional, kelompok terorisme, dan lain sebagainya yang juga berhubungan erat dengan dinamika global. Selain itu, HI juga membahas tentang faktor-faktor internal suatu negara, seperti sistem pemerintahannya, sistem politik, dan lain sebagainya. Untuk mempelajari hal berikut lebih lanjut, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan utamanya. Apa itu teori? Teori sendiri bisa memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu, tergantung pada bagaimana konteks teori tersebut digunakan. Misalnya pada dunia akademis, teori berguna sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan berbagai peristiwa. Tetapi pada studi HI sendiri, teori tidak hanya bertujuan untuk mengabarkan suatu peristiwa saja, tetapi juga mendeskripsikan suatu hal secara kompleks dan akurat, begitu pula sebab akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi. Dengan demikian, teori dapat digunakan untuk memprediksi sebuah hasil. Lalu berikutnya ada pendekatan teori. Teori sendiri mempunyai 3 jenis pendekatan. Yang pertama adalah epistemologi. Epistemologi sendiri adalah konsep tentang bagaimana cara kita berpikir dan mengetahui tentang dunia. Satu contoh epistemologi yang cukup familiar yang mungkin pernah didengar dari sebagian kalian, yaitu empirisme. Empirisme sendiri adalah sebuah pandangan terhadap kebenaran yang dapat diperoleh melalui pengamatan langsung dengan menggunakan indera kita, atau dengan kata lain bergantung pada pengalaman langsung, yaitu based on experience. Berikutnya ada metodologi dan ontologi. Metodologi sendiri merupakan cara penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menyelidiki masalah dalam hubungan internasional. Hal ini dapat dilakukan secara kuantitatif atau menggunakan statistik dan persamaan matematika, dan juga secara kualitatif atau penggunaan studi kasus untuk menguji secara empiris hipotesis yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu ontologi. Ontologi adalah bagaimana cara kita melihat dunia dengan esensi yang ada dari segala hal di sekitar, atau secara realistis. Yang membuat ontologi membahas apa yang sebenarnya ada di dunia ini dan bagaimana hal tersebut memengaruhi hubungan internasional dan juga memengaruhi gambaran tentang dunia dan juga politik global. Sejarah teori hubungan internasional. Perkembangan teori HI mengalami perjalanan yang cukup panjang. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang yang menimbulkan adanya beberapa perdebatan. Pada awalnya, perdebatan terjadi pada kaum realis dan juga idealis tentang bagaimana sistem politik internasional bekerja dan apakah perdamaian mungkin terjadi. Lalu pada tahun 1960-an muncul perdebatan baru antara tradisionalis dan behaviораlis terkait metode apa yang paling tepat untuk mempelajari hubungan internasional. Tradisionalis memandang HI sebagai bagian dari manusia yang membuat mereka menekankan pentingnya peningkatan historis, hukum, dan filsafat. Sementara behaviораlis menganggap bahwa studi politik sebaiknya menggunakan metode ilmu sosial yang lebih sistematis. Muncullah tantangan baru terhadap metode ilmiah atau positivisme yang selama ini mendominasi ilmu sosial dan diadaptasi dari ilmu alam. Kenneth Waltz yang merupakan salah satu tokoh penting dalam HI menyatakan bahwa adanya teori seringkali dapat mengantisipasi dan memprediksi hasil. Selain itu, Waltz juga beranggapan bahwa adanya teori bukan berfungsi untuk memahami suatu peristiwa saja, tetapi juga sebagai panduan untuk mengambil keputusan yang berdampak positif. Level analisis dalam teori. Level analisis sendiri digunakan untuk menganalisis faktor apa yang menyebabkan terjadinya perang atau perilaku suatu negara. Terdapat 3 tingkat utama yang dianalisis dalam HI. Yang pertama, level individu atau sebagian kelompok kecil yang berfokus untuk menganalisis psikologi mereka dan pemimpin mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu yang selanjutnya adalah negara dan masyarakat, yang dimana menganalisis sistem politik domestik, ekonomi, dan kelompok kepentingan di dalamnya. Yang terakhir adalah sistem internasional, yang berfokus di distribusi kekuatan, norma, dan kondisi anarki dalam sistem internasional. Kenneth Waltz sendiri mengembangkan konsep ini guna untuk mengidentifikasi apakah terjadinya perang disebabkan oleh individu, karakteristik negara,
atau malah karena anarki dalam sistem internasional. Yang terakhir adalah pengaplikasian teori hubungan internasional. Pengaplikasian teori HI dapat dilihat dalam pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan memberi bukti nyata. Teori memberi panduan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi sesuai kondisi global yang dinamis. Misalnya, teori realisme yang digemakan oleh Kenneth Walt sering digunakan untuk menjelaskan perilaku negara dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, sehingga membantu negara dalam merancang kebijakan diplomasi dan juga pertahanan. Meskipun teori punya landasan yang kuat, keputusan akhir tetap dipengaruhi oleh nilai kepentingan setiap negara. Oleh karena itu, teori berfungsi sebagai alat penting untuk menyusun kebijakan yang lebih terstruktur, meskipun pada akhirnya tetap mempertimbangkan realitas dan juga kepentingan nasional masing-masing aktor. Mungkin itu saja penjelasan tentang teori hubungan internasional yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pemilihan kata. Terima kasih.